الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم المبعوث رحمة للعالمين سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kembali dengan izinnya kita berkumpul dalam sebuah majelis ilmu dengan kehendaknya dan taufiknya. Allah mudahkan kita bermajelis menghadiri salah satu rumah Allah, memenuhi panggilannya, mengerjakan salah satu perintahnya, mengerjakan salah satu syariatnya, mengerjakan salat berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi amal kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk hamba kekasihnya, manusia terbaik pilihannya, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ahibati fillah, kaum muslimin yang saya muliakan, pada pertemuan yang lalu sudah kita terangkan tentang sebab yang diperselisihkan oleh para ulama terkait keberadaan kunut subuh. Siapa yang bisa menerangkan? Sudah ada yang latihan di rumah? Nah, poin besarnya saja, tidak perlu poin rincinya, sehingga apabila ada permasalahan di tengah kaum muslimin yang membahas tentang perbedaan sebahagian mereka, ada yang kunut dan ada yang tidak, setidaknya kita bisa menengahi mereka. Apa sebenarnya yang menjadi sebab para ulama berselisih terkait dengan keberadaan kunut subuh ini? Dan mana pendapat yang lebih rajih? Ada yang ingin mencoba? Tidak ada? Nah, riwayat yang menjadi sebab berbedanya para ulama tentang keberadaan kunut subuh adalah hadis yang berbunyi, lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya. Ini dalil yang dipertentangkan oleh para ulama. Hadis yang berbunyi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kunut fajar sampai beliau meninggal dunia. Hadis ini dinilai oleh para ulama dengan pandangan yang berbeda. Sebahagian memandang hadis ini sahih, sebagian yang lain memandang hadis ini dhaif. Mereka yang memandang hadis ini sahih, maka hadis ini menjadi hujjah bagi mereka akan keberadaan kunut subuh. Sebagian ulama yang memandang hadis ini lemah, berhujjah dengan riwayat ini bahwa kunut subuh tidak disyariatkan. Ini poin intinya. Kemudian kita masuk kepada
poin yang inti, mengapa mereka berbeda dalam penilaian. Riwayat ini ada yang dinilai sahih oleh sebagian ulama dan ada yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang lain. Kenapa bisa beda seperti itu? Karena mereka berbeda pandangan terkait dengan keberadaan seorang rawi yang bernama, jazakallah khair, seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Siapa nama beliau aslinya? Isa bin Mahan. Isa bin Mahan. Abu Ja'far Ar-Razi ini sebahagian ulama memandangnya sebagai seorang rawi yang thiqah, dan itulah penilaian Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah termasuk ulama yang memandang bahwa Abu Ja'far Ar-Razi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan beliau menilai bahwa Abu Ja'far Ar-Razi seorang yang thiqah. Dan sebagian ulama yang lain seperti Ali Ibn al-Madini, kemudian Yahya bin Ma'in, memandang juga bahwa perawi ini thiqah, tidak ada masalah. Karena mereka memandang ulama ini thiqah, maka mereka menyatakan bahwa hadis ini sahih. Ketika hadis ini dinyatakan sahih oleh mereka, maka konsekuensinya mereka menilai bahwa qunut subuh disyariatkan. Dan itulah mazhab Syafi'i. Ulama yang memandang riwayat ini dhaif karena melihat dan menilai Abu Ja'far Ar-Razi atau Isa bin Mahan adalah rawi yang dipermasalahkan kethiqahannya. Ya. Beliau dipermasalahkan tentang kredibilitas seorang rawi yang pantas untuk diambil riwayat dari jalurnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini apa letak kelemahannya? Hafalannya buruk, sayyi'ul hifz. Hafalannya buruk atau lemah. Hafalannya lemah. Sehingga dengan penilaian tersebut para ulama memandang riwayat yang datang dari jalurnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dipandang perawi ini sebagai satu alasan riwayatnya tidak sahih. Dan ulama yang memandang akan hal itu diantaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Jadi guru dengan murid berbeda pendapat, berbeda pandangan. Sang guru memandang perawi itu thiqah. Sang murid memandang perawi itu tidak thiqah. Subhanallah. Ada seorang murid pandangannya berbeda dengan guru. Antum pilih yang mana? Subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk muridnya Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i sangat memuji kemampuannya dalam bidang hadis. Imam Ahmad ini pernah dipuji oleh Imam Syafi'i bahwa engkau lebih berilmu di bidang hadis ketimbang saya, kata Imam Syafi'i. Berarti lebih kuat mana penilaiannya, murid atau guru? Dan telah kita bawakan ucapan Imam Syafi'i dalam muqaddimah kitab Sifat Salat Nabi. Silakan antum merujuk kembali di bab muqaddimah tentang kitab ini. Di antara pujian dan sanjungan Imam Syafi'i kepada muridnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, antum a'lam minni fil hadis. Engkau lebih berilmu dibandingkan aku dalam bidang hadis. Ini pujian sang guru kepada murid. Sportif. Terkadang kita sebagai guru juga punya murid yang kemampuannya luar biasa dibandingkan kita. Banyak guru-guru tahfiz Quran, gurunya belum hafal, muridnya hafal Quran. Banyak tidak? Banyak sekali. Akui kekurangan kita, akui kelebihan dia. Banyak pesantren-pesantren tahfiz, musyrifnya tidak hafal Quran, gurunya tidak hafal Quran, tetapi muridnya hafal
Quran. Ya. Sang guru siap dengan Qurannya, mendengarkan setoran muridnya. Akhirnya muridnya lebih hafal dibandingkan gurunya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan pujian, memberikan ta'dil kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Engkau lebih berilmu dibandingkan aku dalam bidang hadis. Maka dari mana engkau mendapatkan riwayat itu? Dari jalur seorang ulama Kufah atau Basrah? Fa'alimni, maka kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku riwayat itu agar aku juga bisa menuntut ilmu dari mereka, kata Imam Syafi'i. Dan ucapan beliau itu telah kita bawakan di bab muqaddimah tentang membahas kitab ini. Artinya Imam Syafi'i mengungguli muridnya di bidang ilmu hadis. Makanya Imam Ahmad punya kitab hadis, Musnad Imam Ahmad. Muridnya punya kitab hadis, Musnad Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad dalam mazhabnya kunut subuh tidak disyariatkan. Dan itulah yang digeluti oleh Saudi Arabia yang bermazhabkan Hanabilah. Tidak ada kunut subuh di situ. Karena mereka bermazhabkan Hanabilah. Berbeda dengan kita mayoritas di negara Indonesia. Mengapa kita banyak menemukan mereka kunut subuh? Karena mayoritas mereka bermazhabkan Syafi'iyah. Imam Ahmad termasuk di antara salah seorang ulama yang menyatakan bahwa riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena perawinya dianggap lemah oleh beliau. Dan di antara ulama yang melemahkan riwayat ini adalah Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, ulama hadis yang diakui tidak ada kitab yang lebih baik setelah Al-Quran Al-Karim melainkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari memandang hadis ini lemah. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah. Seharusnya beliau ngikut siapa? Guru Imam Syafi'i. Akan tetapi beliau tidak sejalan dengan gurunya, menandakan bahwa beliau tidak fanatik dengan gurunya, menandakan bahwa beliau tidak fanatik dengan mazhab, karena fanatik dengan mazhab tercela. At-ta'assubul mazhab madhmum. Disebutkan oleh para ulama, fanatik dengan mazhab, bermazhab boleh. Seseorang bermadzhab, antum mazhabnya boleh. Ana mazhab Syafi'i, ana mazhab Hambali. Ya, kita dulu punya guru salah seorang dari Mesir. Di Mesir Syafi'i mazhabnya. Ya. Beliau mengatakan saya sarahatan sejujurnya saya katakan Imam Syafi'i adalah seorang yang luar biasa. Yang saya bermadzhab kepada beliau. Ya, karena kecerdasan beliau, ya, kemampuan beliau, hafalan beliau yang luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah ma'ruf dengan hafalan kuatnya. Beliau memuji Imam Syafi'i, namun beliau tidak fanatik dengan Syafi'i. Terkadang ada masalah-masalah tertentu yang di mazhab Syafi'i lemah, sehingga beliau lebih menguatkan pendapat dalam mazhab yang lain. Ya, bermazhab seseorang boleh, tapi tidak boleh fanatik dengan mazhab. Artinya ketika seseorang menemukan bahwa satu permasalahan yang dia lihat ternyata itu lebih kuat dibandingkan mazhab yang dia geluti, yang dia suka dengannya, ya, maka dia tidak boleh fanatik dengan mazhab itu. Dia harus mengambil mana yang lebih kuat. Dan Imam Syafi'i tidak pernah memaksakan muridnya untuk mengambil pendapat beliau. Sebagaimana ulama-ulama yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semua ulama mazhab tidak pernah memaksakan kehendak murid-muridnya untuk mengikuti pendapat mereka. Dan itu telah kita bawakan pada muqaddimah kitab ini. Bagaimana ungkapan-ungkapan mereka semuanya yang mengatakan kalau kalian mendapati pendapatku bertentangan dengan hadis, campakkan pendapatku. Imam Syafi'i mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata'. Pendapatku lemah, pendapatku kuat, yang aku nilai kuat, tetapi boleh jadi pendapat itu lemah menurut orang yang lain. Ra'yi shawab yahtamilul khata'. Pendapatku yang aku ambil menurutku benar, tetapi kemungkinan saja salah apa yang saya ambil itu.
Artinya beliau tidak menutup kemungkinan pendapatnya boleh jadi benar, boleh jadi salah. Beliau tidak fanatik dengan mazhabnya sendiri. Ya. Baik. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah seorang ulama yang dikenal sebagai ulama Syafi'iyah, beliau sportif menilai perawi hadis dengan mengatakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi saduq sayyi'ul hifz. Orangnya jujur tetapi lemah hafalannya. Ya, itulah penilaian yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Taqribut Tahdzib. Baik. Maka dari sinilah terjadinya perbedaan pandangan ulama tentang adanya kunut subuh. Ya, Al-Imam Abu Hanifah terang-terangan tegas mengatakan kunut subuh bid'ah. Imam Abu Hanifah. Tapi bahasa Imam Ahmad lebih halus, tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Baik. Mana pendapat yang lebih rajih? Ya, wallahu a'lam bissawab. Saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dengan beberapa alasan. Yang pertama, dalam ilmu mustalah hadis, ya, ada satu kaidah. Bagaimana bunyinya? Nggak usah pakai bahasa Arabnya, terjemahnya saja. Sudah kita sampaikan. Apa kaidah itu berbunyi? Al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Kritikan yang lebih rinci lebih didahulukan dibandingkan pujian. Kritikan yang lebih terperinci lebih didahulukan dibandingkan pujian. Kenapa? Kenapa kritikan yang lebih rinci lebih didahulukan ketimbang pujian? Karena dia memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang kredibilitas seorang rawi. Dia punya celah, dia tahu aib-aib kekurangan perawi. Dan kekurangan aib-aib seorang rawi ini tidak diketahui oleh mereka yang memberikan pujian. Orang-orang yang memberikan pujian, kenapa mereka memberikan pujian? Karena mereka belum mendapati adanya aib dan cacat dalam keberadaan rawi ini. Makanya mereka memberikan pujian-pujian kepada seorang rawi. Sebagian mereka para ulama yang mengetahui rincian siapa status rawi ini, oh dia punya kelemahan ini, dia bagus, dia jujur orangnya, tetapi kelemahannya satu, kekurangannya satu, buruk hafalannya. Dalam ilmu hadis ini sudah merupakan cacat. Lemahnya hafalan di bidang hadis sudah menjadi satu penyebab cacatnya hadis itu dipandang dan dinilai oleh mereka. Itu cacat yang fatal. Ya. Baik. Maka berdasarkan kaidah ini, al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil, kritikan yang bersifat rinci lebih didahulukan ketimbang pujian. Ya, maka yang memberikan kritikan rinci kubu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, dan yang lainnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Mayoritas jumhur lebih banyak yang melemahkan. Imam Abu Hanifah jelas terang-terangan mengatakan bid'ah. Imam Ahmad mengatakan tidak disyariatkan. Demikian pula Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i sendiri berhadapan dengan tiga mazhab ini. Ini alasan yang pertama. Mengapa lebih condong kepada mazhab Imam Ahmad dalam masalah ini, bahwa kunut subuh tidak disyariatkan. Alasan yang kedua, karena adanya dalil yang lain yang menjadi penguat akan pendapat mereka. Dan riwayat itu yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Riwayat itu datang dari jalur seorang tabi'in yang bernama Abu Malik Al-Asja'i. Abu Malik Al-Asja'i. Tidak ada di kitab. Tapi antum silakan cari di dalam kitab hadis, dalam riwayat Imam Abu Dawud. Dan hadis itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada satu hadis yang datang dari jalur salah seorang tabi'in yang bernama Abu Malik Al-Asja'i. Abu Malik Al-Asja'i, siapa nama aslinya? Sa'ad.
Beliau bertanya kepada ayahnya, yang ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Tariq bin Ashyam. Tariq bin Ashyam. Maka Abu Malik al-Asja'i, salah seorang tabi'in, anaknya sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi. Abu Malik al-Asja'i, salah seorang tabi'in, anaknya dari sahabat, tidak sezaman dengan Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi. Sang anak bertanya kepada ayahnya, Tariq bin Ashyam, "Wahai ayahku, bagaimana pandanganmu tentang kunut subuh, kunut fajar?" "Wahai ayahku, engkau salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau salat di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Engkau salat di belakang Umar bin Khattab. Engkau salat di belakang Uthman bin Affan. Engkau salat di belakang Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun di Kufah. Engkau mengetahui bagaimana kebiasaan mereka, Nabi dan para sahabat Khulafa ar-Rasyidin. Engkau salat di belakang Nabi, engkau salat di belakang Abu Bakar, engkau salat di belakang Umar, engkau salat di belakang Uthman, dan engkau salat di belakang Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun di Kufah. Ahum yaqnutunul fajar?" Apakah mereka kunut fajar ketika memimpin salat itu? Apa kata ayahnya Tariq bin Ashyam? "Ai bunayya muhdats." Wahai anakku, kunut subuh itu adalah satu hal yang bid'ah, yang muhdats, perkara yang dibuat-buat. Tidak ada di zaman Nabi, belum ada di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Aku salat di belakang mereka, mereka tidak pernah melakukan itu. Dan pertanyaan Abu Malik al-Asja'i kepada ayahnya menunjukkan bahwa kehati-hatian beliau untuk memastikan apakah itu disyariatkan atau tidak. Karena memang di zaman tabi'in sudah mulai sunnah-sunnah itu terkikis, dan sudah mulai bid'ah-bid'ah itu bermunculan. Karena memang fitrahnya sudah menjadi sunnatullah, semakin jauh dari zaman Nabi, sunnah-sunnah akan semakin terkikis dan berkurang, dan bid'ah akan semakin banyak bermunculan. Ya. Makanya kalau kita perhatikan di zaman tabi'in itu sudah mulai ditinggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu demi satu ditinggalkan, apalagi di zaman kita. Di antara yang ditinggalkan oleh mereka di zaman tabi'in, di zaman yang sangat dekat sekali dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sunnah-sunnah sudah mulai terkikis, sudah mulai satu demi satu berkurang. Di antaranya adalah sunnah merapatkan dan meluruskan shaf. Sunnah tentang meluruskan dan merapatkan shaf. Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalam kitabnya satu athar dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu athar dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Anas bin Malik datang ke kota Madinah raji'an minal Kufah. Beliau datang dari Kufah karena semenjak Nabi SAW meninggal dunia, ya, sahabat mencar. Tidak lagi di Madinah, ada yang ke Syam, ada yang ke Mesir, ada yang ke Irak, Kufah, Basrah, Baghdad, ada yang ke Yaman. Mencar meninggalnya Nabi SAW. Bilal ke Syam, Damaskus. Dan Anas bin Malik termasuk sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia dari kalangan sahabat, termasuk sahabat Nabi yang di akhir-akhir, ya, keberadaan mereka di tengah para tabi'in. Sahabat yang lain sudah pada meninggal semuanya. Anas bin Malik, karena Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang junior di masa Nabi hidup, ya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mendapatkan keturunan yang sangat banyak dan harta yang berlimpah karena mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, limpahkanlah kepadanya anak keturunan yang banyak dan harta yang berlimpah. Dan Anas bin Malik mendapatkan apa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Anas bin Malik cucunya, anak keturunannya 100 orang. Naam. Dan beliau memiliki harta yang sangat luar biasa banyaknya. Taib. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu termasuk di antara sahabat Nabi yang tersisa. Maka kedatangannya ke kota Madinah menjadi kabar yang sangat menggembirakan, karena tabi'in ingin belajar menimba ilmu dari orang yang pernah sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka info yang tersebar Anas bin Malik akan datang dari Kufah.
Maka momen itu mereka manfaatkan dengan luar biasa. Ketika Anas bin Malik datang radhiyallahu taala anhu, dan riwayat ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ketika Anas bin Malik datang dari Kufah, para tabi'in, generasi yang tidak berjumpa dengan Nabi, sezaman dengan sahabat, mereka langsung berkerumun mendatangi Anas bin Malik. Mereka berbondong-bondong mengelilingi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ingin menimba dan mengambil ilmu dari beliau. Tahukah kita apa yang ditanyakan oleh tabi'in ini kepada Anas bin Malik? Apa yang disodorkan kepada Anas bin Malik? Pertanyaan dilontarkan kepada beliau. Dan di antara hal yang diajukan kepada Anas bin Malik, pertanyaan. 1. Ma ankarta minna mundu ahidta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas bin Malik, engkau orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau tahu bagaimana sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba engkau perhatikan dari kami apa yang kau ingkari dari kami. Coba engkau lihat dari kami ini apa yang kau ingkari yang belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Artinya tabi'in itu ingin dikoreksi, ingin dikritik. Apa yang belum sesuai dengan apa yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba engkau lihat dari kami. Ma ankarta minna. Apa yang kau ingkari dari kami? Mundu ahita Rasulullah SAW, semenjak engkau hidup di zaman Nabi SAW, yang kau lihat kami belum melakukannya, kami belum mengamalkannya sesuai dengan apa yang di zaman Nabi SAW. Luar biasa, ini sportivitas yang luar biasa, menunjukkan bahwa tabi'in ingin memperbaiki diri mereka. Tahu apa jawaban Anas bin Malik? Ma ankartu syai'an illa annakum la tuqimuna sufuf. Tidak ada yang aku ingkari dari kalian sesuatu pun kecuali satu, kalian tidak lagi memperhatikan lurus dan rapatnya shaf. Padahal zaman mereka itu zaman yang sangat dekat dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Hanya nggak berjumpa dengan Nabi, tapi dekat dengan Nabi, sezaman dengan sahabat. Tetapi Anas bin Malik sudah melihat kendornya kaum muslimin membentuk shaf dalam salat. Kendor sudah. Itu zaman tabi'in, apalagi di zaman kita. Di zaman tabi'in sudah hilang, terkikis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa kata Anas bin Malik? Ma ankartu minkum syai'an illa annakum la tuqimuna sufuf. Tidak ada yang ku ingkari dari kalian sesuatu pun kecuali kalian tidak menegakkan shaf dengan benar. Berarti itu diingkari oleh Anas bin Malik. Tidak lurus dan rapatnya shaf diingkari oleh Anas bin Malik, merupakan satu kemungkaran. Taib. Ketika Anas radhiyallahu taala anhu mengingkari shaf mereka tidak lagi sesuai dengan di zaman Nabi SAW, maka pertanyaannya, seperti apa shaf di zaman Nabi SAW? Seperti apa lurus dan rapatnya shaf mereka di zaman Nabi SAW? Tanda tanya. Seperti apa memangnya sesuatu itu dikatakan benar? Maka kita harus mengembalikan kepada bukti-bukti yang ada, riwayat-riwayat yang ada. Tidak boleh kita memahaminya dengan sekehendak hati kita. Oh, kalau menurut saya rapat itu nggak mesti nempel. Mungkin sebagian orang memahami demikian. Kenapa? Dia berusaha memahami agama dengan logika dia sendiri, dengan kehendak hati dia sendiri. Dan ini sebuah kekeliruan. Memahami agama bukan dengan pendapat kepribadian dia. Tapi lihat apa bukti-bukti riwayat-riwayat yang bisa menunjang indikasi-indikasi bagaimana shafnya Nabi dan para sahabat di zaman itu. Kalau dikembalikan kepada pemahaman pribadi, maka akan berbeda-beda, beragam-ragam pemahaman mereka. Menurut saya rapat itu nggak mesti nempel. Kalau dikembalikan kepada kehendak masing-masing di dalam memahami rapat lurusnya shaf. Yang penting berdekatan saja, nggak mesti nempel. Yang lain mengatakan, oh, menurut saya cukup nempel kelingkingnya saja. Oh, menurut saya begini, menurut saya begini, menurut saya begini. Baik. Oh, menurut saya cukup di rakaat pertama saja rapatnya. Rakaat kedua nggak perlu rapat. Jemaah, demikian jemaah? Ada yang seperti itu?
Luruskan, rapatkan saf. Rakaat pertama saja lurus rapatnya. Rakaat kedua khalas, buyar lagi. Itu yang terjadi. Baik. Maka coba kita lihat bukti-bukti yang ada, riwayat-riwayat yang ada, agar kita bisa mendeteksi, mengetahui sebagaimana cara saf yang benar. Maka Al-Imam Al-Bukhari kembali membawakan athar dari sahabat Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, kami melihat salah seorang di antara kami menempelkan bahunya dengan bahu yang lain. Menempelkan mangkibahu bi mangkibi sahibi. Kami melihat salah seorang di antara kami saling menempelkan bahu dia dengan bahu saudaranya. Ini yang pertama, indikasi yang pertama. Indikasi yang kedua, dan mereka saling menempelkan kaki mereka dengan kaki sahabat yang di sampingnya. Dalam riwayat yang lain, ka'bahu bi ka'bi sahibi, tumit ketemu tumit. Ada yang mengatakan mata kaki ketemu mata kaki. Ada yang berpandangan beda antara makna ka'ab. Ya, ada yang mengatakan tumit ketemu tumit, ada yang mengatakan mata kaki ketemu mata kaki. Berarti bukan cuma kelingking tok yang berjumpa, tetapi kaki nempel, ima tumit dengan mata kaki, ima tumit atau mata kaki saling nempel, kemudian ditambah bahu nempel dengan bahu yang lain. Ini ungkapan siapa? Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi SAW. Ya, ini diantara bukti yang ada, yang dengan keterangan ini maka kita akan faham bagaimana sifat lurus dan rapatnya shaf dalam salat itu. Ya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian meluruskan dan merapatkan shaf, kalau tidak Allah akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Di antara sebab perpecahan kaum muslimin karena mereka enggan untuk merapatkan shaf, dan itu terjadi. Ya. Maka kondisi kaum muslimin bisa dilihat dari bagaimana karakter mereka sholat. Lihat bagaimana mereka sholat. Semakin rapat, semakin nampak persatuan kaum muslimin. Dan semakin berpecah, semakin tidak mau merapatkan, semakin jelas perpecahan di tengah mereka. Dan itu terjadi. Lihat ketika kita merapatkan, yang satu tidak mau merapatkan, akhirnya apa? Gesekan. Saya pernah, anak saya mengadu ke rumah. Saya lihat dari kejauhan, anak saya shaf di shaf pertama di sebelah ujung sebelah kanan. Dia selalu merapatkan shaf. Saya bilang rapatkan shafnya kalau sholat. Dia selalu merapatkan shaf. Selepas sholat dia dimarahin sama orang di samping bapak itu, ketua masjid di tempat kami tinggal. Ya, dia marah. Saya bilang, kenapa tadi dimarahin? Nggak apa-apa bi, kata dia. Kenapa namanya? Dia nggak mau dirapatkan shafnya, kata dia. Tapi nggak masalah bi, kata dia. Nah, ya, kenapa harus nempel-nempel, kata dia. Ini salah satu yang menunjukkan bahwa tidak adanya ilmu, ya, sehingga tidak mengerti bagaimana cara merapatkan shaf. Padahal seorang imam selalu mengingatkan, luruskan, rapatkan shaf, karena itu kesempurnaan dalam salat. Sempurnanya salat dinilai dari rapatnya shaf atau tidak, lurusnya shaf atau tidak. Ya, Nabi mengatakan, fa inna taswiyatas sufuf min tamami salat. Lurus dan rapatnya shaf di antara kesempurnaan dalam salat. Artinya kalau nggak mau sempurnanya silahkan, nggak usah luruskan, nggak usah rapatkan shaf. Akan berpengaruh pada penilaian. Dan dampak buruknya seorang yang tidak mau meluruskan shaf, hati mereka akan dicerai-beraikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi yang mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian mau meluruskan dan mendapatkan shaf, kalau tidak Allah akan mencerai-beraikan hati-hati kalian, wajah-wajah kalian akan cerai-berai, berselisih, dan itu kenyataan. Kemudian ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga mengatakan, wala tadharu furujat li syaitan. Jangan kalian berikan celah untuk syaitan. Nabi ingatkan itu kepada sahabatnya, jangan kalian berikan celah untuk syaitan. Maka ketika tidak rapat shaf itu, kita berikan celah untuk syaitan. Ya. Dan dampaknya kalau syaitan sudah masuk dalam shaf itu, maka dia akan mengganggu, memberikan was-was, merongrong salat seseorang. Ya. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang yang berdiri mengerjakan salatnya, melainkan dia akan dihampiri oleh syaitan, didatangi oleh syaitan,
dan syaitan akan memberikan was-was kepadanya sehingga dia tidak mengetahui rusak sholatnya, berapa rakaatnya. Taib, intinya apa? Di zaman tabi'in sunnah ini sudah mulai terkikis. Jadi bukan hanya sunnah masalah bid'ah yang bermunculan di zaman mereka kunut subuh, akan tapi juga sudah mulai terkikis sunnah-sunnah yang lain. Juga cara berzikir juga sudah ada di zaman tabi'in. Ya, di zamannya Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika mereka telah berada di Kufah. Ya, Abu Musa al-Asy'ari pernah menemukan di salah satu masjid Kufah, ya, mereka membentuk halaqah, ada satu orang yang memimpin zikir itu dan mengatakan bertasbihlah 100 kali. Sabbihu mi'ah, kabiru mi'ah. Ya, bertasbihlah 100. Bertakbirlah 100, dipimpin oleh ada pemimpinnya di halaqah itu. Maka Abu Musa mendapati hal yang seperti itu, melapor sama sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud diakui sebagai ulamanya sahabat. Ya, Abu Musa al-Asy'ari ini juga sahabat yang Masya Allah, ilmunya, bacaan Qur'annya bagusnya luar biasa. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu itu pernah didapati oleh Nabi sedang baca Qur'an. Abu Musa al-Asy'ari, dan ini sudah kita bahas di sini. Silakan untuk melihat kembali tentang masalah bacaan Qur'an. Nabi pernah mendapati Abu Musa membaca Al-Qur'anul Karim dengan suara yang sangat indah sekali. Di pagi harinya Nabi mengatakan, wahai Abu Musa, tadi malam aku mendengarkan bacaan Qur'anmu, sungguh bacaanmu seperti serulingnya keluarga Nabi Daud. Karena Nabi Daud punya bacaan yang suaranya indah luar biasa. Di antara karunia yang Allah berikan kepada Nabi Daud, suaranya sangat indah sekali. Maka Nabi ketika memuji Abu Musa, beliau mengatakan, sungguh tadi malam aku memperhatikan engkau membaca Al-Quran dan suaramu sangat indah, seakan-akan Allah telah memberikan seruling keluarganya Nabi Daud kepadamu. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, lau alimtu makanaka lahabbartu laka tahbira. Ya Rasulullah, kalau seandainya aku tahu tadi malam engkau mengawasi bacaan Qur'anku, aku akan tunjukkan suaraku yang aslinya. Kata Abu Musa al-Asy'ari. Jadi suara yang dibaca itu suara yang biasa saja. Tapi kalau seandainya aku tahu engkau sedang memperhatikan bacaanku ya Rasulullah, sahabat ingin membanggakan di hadapan manusia yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukan riya. Dan itu boleh, tidak mengapa. Karena Nabi pernah mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan bagian dari kami mereka yang tidak berusaha membaguskan suara bacaan Qur'an. Ya, maka Abu Musa mengatakan, "Lau alimtu makanaka lahabbartu laka tahbira." Ya Rasulullah, kalau seandainya aku tahu engkau mengawasi bacaan Qur'anku tadi malam, aku akan tunjukkan suaraku yang aslinya seperti apa. Abu Musa al-Asy'ari termasuk di antara orang yang sangat menonjol di bidang Al-Qur'anul Karim, tetapi beliau menghargai sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tidak berani bertindak ketika mendapati ada orang yang membentuk halaqah dalam kaifiyah dengan cara yang tidak pernah dicontohkan Nabi SAW, maka Abu Musa ngelapor sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ditungguin pagi-pagi sebelum subuh sudah hadir Abu Musa di situ. Di depan rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Sebelum subuh sudah hadir di situ, ingin lapor. Keluar Abdullah bin Mas'ud. Ternyata yang nunggu Abdullah bin Mas'ud bukan Abu Musa saja, ada sahabat-sahabat yang lain. Ingin bertanya, menuntut ilmu kepada Abdullah bin Mas'ud. Sebelum subuh sudah ditunggu depan pintu Abdullah bin Mas'ud. Ma'asyar muslimin. Antum kalau mau nanya Ustaz begitu juga caranya. Tayyib. Keluarlah Abdullah bin Mas'ud. Sebelum keluar Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa bertanya sama dua orang yang berada di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud sudah keluar belum? Belum, ya kami nunggu di sini. Oke, akhirnya ditungguin juga sama Abdullah bin Mas'ud. 3 orang menunggu depan pintu Abdullah bin Mas'ud. Ketika keluar, Abu Musa langsung lapor, aku mendapati salah satu masjid yang ada di Kufah, mereka berzikir dengan kaifiyah tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Apa tindakanmu? Apa yang kau lakukan ketika mendapati kondisi seperti itu? Kata Abu Musa, aku menunggu jawaban darimu. Aku ingin tahu bagaimana tanggapanmu. Kata Abu Musa, engkau akan mendapati akan ada orang yang seperti itu. Kejadian ternyata Abdullah bin Mas'ud mendapati apa yang dikatakan oleh Abu Musa. Di salah satu masjid Kufah, beliau mendapati kondisi seperti itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud langsung memberikan teguran. Kenapa engkau melakukan hal yang seperti ini? Dengan cara yang seperti ini. Ini baju-baju kami yang menjadi saksi kehidupan Nabi SAW. Belum lagi usang pakaian ini.
engkau telah melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan Nabi SAW dengan cara kaifiyah seperti ini, cara berzikir. Apa kata mereka? Wahai Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya yang kami lakukan tidak ada yang kami harapkan kecuali kebaikan. Kami melakukan ini karena kami mengharapkan kebaikan, hanya sebatas itu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lam yudrikuhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi enggak kesampaian. Kenapa? Tidak sejalan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi sudah banyak sekali hal-hal yang terkikis, padahal di zaman sahabat itu masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyiral muslimin, makin Allah di antaranya juga di kunut subuh ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.